Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Haiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faballagar risala wa addal amana wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan, semoga segenap para ulama dan para kiai kita senantiasa diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam penghormatan ini tidak lupa kita sampaikan kepada segenap jajaran umara kita, jajaran aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya. Wabil khusus kepada Bapak Bupati maupun yang mewakilinya, yaitu Bapak Camat kita yang tadi sudah menyampaikan, yaitu sambutannya, kita doakan. Semoga segenap para pimpinan kaum muslimin, para umara umat Islam, senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga mereka tampil sebagai pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada rakyat dan negerinya, sehingga mereka memimpin dengan baik, membawa umat manusia kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, baik dari majelis zikir maupun majelis ratibul haddatnya, dan teristimewanya untuk para pimpinan Nahdlatul Ulama, khususnya pimpinan Fatayat NU,
Begitu juga segenap para banser kita yang telah ikut serta dalam menjaga keamanan dan kelancaran acara ini. Dan juga seluruh komponen umat Islam yang terlibat di dalam mensukseskan acara ini. Semuanya kita doakan semoga mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, tadi saya sempat mendengar beberapa sambutan yang disampaikan oleh para tokoh kita yang intinya semuanya berharap melalui acara tabligh akbar ini, yang sekaligus juga merupakan majelis rutinan keliling dan sekaligus juga merupakan acara menyambut datangnya tahun baru Islam 1435 Hijriah. Semua sama mengharapkan melalui acara tabligh yang insya Allah penuh keberkahan ini akan mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, serta mampu untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Insya Allah. Mudah-mudahan semua disatukan oleh Allah dalam iman dan Islam. Dan semua diperkuat ukhuwah Islamiyahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi sebagaimana disampaikan oleh pimpinan Front Pembela Islam Surakarta, itu Ustadz Khairul dalam sambutannya, bagaimana beliau menyampaikan keprihatinannya itu tentang fenomena di tengah-tengah kita belakangan ini. Mudah sekali orang mengucapkan kata kafir kepada saudara muslimnya, saudara. Mudah sekali orang menuduh sesat kepada saudara muslimnya hanya karena kepentingan-kepentingan dunia semata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, at-takfir amrun azimun wa khatir. Mengkafirkan sesama muslim itu merupakan urusan besar dan urusan yang sangat berbahaya. Jadi kalau satu majelis, satu kelompok, satu pesantren kita katakan kafir atau kita katakan sesat, ini punya implikasi hukum yang luar biasa, saudara. Begitu seorang saudara muslim kita katakan kafir, maka segala hukum yang berkenaan dengan kekafiran, saudara, dalam pandangannya mengkafirkannya berlaku. Kalau dia kita katakan kafir, berarti, saudara, dia dan kita tidak saling lagi mewarisi, tidak boleh lagi saling menikahi, tidak boleh lagi kita sholat di belakang dia dan dia sholat di belakang kita. Tidak boleh lagi, saudara, dia kalau meninggal dunia dikuburkan di pemakaman orang Islam. Tidak boleh lagi kita sholatkan dia, dia sholatkan kita, saudara. Kenapa? Karena vonis kafir sudah kita tuduhkan kepada yang bersangkutan. Dan hati-hati. Nabi mengingatkan dalam satu hadisnya, idza qalal mar'u atau idza qala rajulun li akhihi ya kafir. Kalau ada seseorang mengatakan kepada saudara muslimnya, ya kafir, hei kafir, maka kalimat tersebut akan kembali kepada salah satu di antara dua orang tadi, saudara. Kalau tuduhannya benar, maka kalimat kafir tadi kembali kepada orang yang dituduhnya. Tapi kalau tuduhannya tidak benar, maka kekafiran itu akan kembali kepada orang yang menuduhnya, saudara. Na'udzubillah min dalik. Maka itu saya ingatkan kepada semua saudara, jangan mudah kita untuk mengkafirkan sesama saudara muslim. Kita harus betul-betul hati-hati. Nah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua daripada pengkafiran. Amin ya rabbal alamin. Maka itu sebelum saya berikan apa yang sepatutnya saya sampaikan pada malam hari ini, saya mau tanyakan dulu semua dengan penuh semangat. Saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap bersama? Siap saling menghormati dan menghargai?
Siap menjaga ukhuwah Islamiyah. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi. Nah saudara, agar kita tidak mudah mengkafirkan orang, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan secara singkat metodologi, saudara, metodologi bagaimana cara kita mengenal mana yang kafir, mana yang tidak, mana yang sesat, mana yang tidak sesat, supaya kita tidak salah di dalam mengambil kesimpulan. Kira-kira malam ini kalau diajak ngaji setuju tidak? Siap ngaji? Betul? Perhatikan baik-baik saudara. Saya akan sampaikan dengan bahasa yang paling mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, dengan contoh-contoh yang mudah dicerna. Insya Allah kalau kita sudah dapatkan kuncinya, kita tidak akan mudah lagi untuk sembarangan mengkafirkan orang atau menyesatkan orang. Insya Allah. Kita mulai saudara. Ajaran Islam ini merupakan ajaran yang sempurna. Di dalam ajaran Islam, saudara, ada pokok-pokok ajaran agama yang sangat prinsip, yang sangat fundamental, karena memiliki dalil yang qat'i, sehingga umat Islam tidak boleh berbeda pendapat. Siapa berbeda dalam urusan ini, maka dia sesat, bahkan bisa keluar dari Islam. Itulah yang disebut persoalan usuluddin. Saya ulangi sekali lagi, dalam Islam ada persoalan usuluddin. Apa itu usuluddin? Pokok-pokok ajaran Islam yang sangat mendasar, yang sangat prinsip, yang sangat fundamental, karena memiliki dalil yang qat'i, dalil yang pasti benar, mustahil salah. Sehingga umat Islam tidak boleh berbeda pendapat dalam persoalan usuluddin, saudara. Siapa berbeda dalam usuluddin, maka dia munharif, dia tersesat jalan. Bahkan dia bisa keluar dari ajaran Islam alias murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang kedua, dalam ajaran Islam ini ada furu'uddin. Apa itu furu'uddin? Cabang-cabang ajaran agama Islam yang sangat penting, tapi tidak prinsip, tidak mendasar, tidak fundamental, karena tidak memiliki dalil yang qat'i. Sehingga ulama boleh berbeda pendapat dalam furu'uddin dengan syarat punya dalil yang mu'tabar, dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara syariat Islam. Jadi bukan tanpa dalil, harus ada dalil. Saudara, berbeda di dalam furu'uddin tidak membuat orang menjadi sesat, tidak membuat orang menjadi kafir. Oleh karenanya perbedaan dalam furu'uddin wajib untuk kita saling menghormati dan menghargai, saudara. Saya ulangi dari yang pertama. Dalam ajaran Islam ada persoalan usuluddin, ada persoalan furu'uddin. Apa itu usuluddin? Pokok-pokok ajaran Islam yang sangat prinsip, sangat mendasar, sangat fundamental, karena memiliki dalil yang qat'i, sehingga umat Islam tidak boleh berbeda pendapat dalam urusan usuluddin. Siapa berbeda, maka dia tersesat jalan, saudara. Siapa tersesat, wajib untuk kita luruskan, kembalikan ke jalan yang benar.
Bukan ditoleransi, bukan. Diluruskan. Sedangkan yang kedua, furu'uddin. Apa itu furu'uddin? Cabang-cabang ajaran agama Islam yang penting tapi tidak mendasar, tidak prinsip, tidak fundamental karena tidak memiliki dalil yang qat'i. Sehingga ulama boleh beda pendapat asal punya dalil syar'i yang bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda di dalam furu'uddin, orang tidak kafir, orang tidak sesat. Inilah yang disebut masalah khilafiyah. Sehingga wajib umat Islam untuk saling menghormati, menghargai perbedaan di dalam persoalan furu'uddin. Kira-kira jelas tidak? Paham? Baik, testing. Boleh saya tes? Ya, anggap lagi ujian, Bu, ya. Saya mau tanya, dalam ajaran Islam ada dua persoalan. Pertama apa? Usuluddin. Yang kedua, furu'uddin. Kita mulai dari usuluddin. Usuluddin ialah pokok-pokok ajaran Islam yang mendasar tidak? Prinsip tidak? Karena memiliki dalil yang qat'i. Kalau begitu umat Islam boleh beda tidak dalam usul? Enggak boleh. Kalau beda dalam usul sesat tidak? Kalau sesat ditoleransi atau diluruskan? Lulus. Nah, berarti ibu bapak lulus ujian pertama. Ujian kedua, furu'uddin ialah cabang-cabang ajaran agama Islam yang sangat penting, tapi prinsip tidak, mendasar tidak, fundamental tidak, dalilnya qat'i tidak. Kalau begitu ulama boleh gak beda pendapat? Syaratnya harus punya dalil. Baik, kalau begitu perbedaan pendapat di dalam usuluddin, di dalam furu'uddin, sesat tidak? Kafir tidak? Murtad tidak? Kalau begitu kita luruskan atau wajib saling menghormati? Wajib saling menghormati. Jelas, Bu? Lulus semua. Sekarang semua naik tingkat 2. Anggap lagi kuliah. Anggap lagi kuliah. Lulusan mana? Lulusan jalanan di bawah terpal. Nah, insyaallah mudah-mudahan jadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau sudah ada definisi, perlu ada contoh supaya umat menjadi jelas, saudara. Mau contoh? Betul? Mari saya contohkan urusan usuluddin dulu, saudara. Kita mulai dalam bidang akidah, saudara. Semua umat Islam di seluruh dunia, apapun madhabnya, saudara, dari Arab sampai ke Cina, dari Eropa sampai ke Indonesia, salafan wa khalafan, baik ulama terdahulu maupun ulama masa kini, saudara, semuanya sepakat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul dialami oleh Nabi kita, saudara. Kenapa kok bisa semua sepakat? Karena Allah menceritakannya dalam Al-Qur'anul Karim dan Nabi menyampaikannya melalui hadis-hadis yang sahih, saudara. Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Maka itu, saudara, karena masalah Isra Mi'raj Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam ayat yang jelas, dan Nabi menyampaikan dalam hadis sahih, riwayatnya juga jelas, tidak ada perbedaan pendapat di semua ulama bahwa umat Islam wajib mengimani kejadian Isra dan Mi'raj. Saya mau tanya semua yang ada di sini, percaya tidak peristiwa Isra dan Mi'raj? Yakin? Beriman? Ini dalilnya qat'i. Kalau qat'i berarti furu atau usul? Furu atau usul? Kalau dia termasuk usuluddin berarti boleh berbeda, tidak? Enggak boleh berbeda, saudara.
Maka itu kalau ada orang mengaku Islam, kemudian dia mengatakan Isra Mi'raj itu takhayul, Isra Mi'raj itu khurafat, Isra Mi'raj itu cerita bohong, Isra Mi'raj itu cerita fiktif, Isra Mi'raj itu cuma dongeng saja, maka orang tersebut murtad, kafir, keluar dari Islam sudah. Walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat berjuta kali, walaupun dia sholat setiap hari, walaupun dia puasa Ramadan, walaupun dia bayar zakat hartanya, walaupun dia menunaikan ibadah haji, tapi kalau dia coba-coba mengatakan peristiwa Isra Mi'raj, khurafat, dongeng, cerita bohong, tahayul, dia murtad, keluar dari Islam sudah. Kenapa? Karena ini persoalan usuluddin yang umat Islam tidak boleh berbeda sudah. Makanya tanya NU, percaya tidak peristiwa Isra Mi'raj? Tanya Muhammadiyah, percaya tidak peristiwa Isra Mi'raj? Percaya saudara, nggak ada nggak percaya. Itu bagian dari usuluddin. Tapi hati-hati, dalam persoalan Isra Mi'raj ada persoalan furu'uddin saudara. Apa saja? 1, ulama berbeda pendapat tentang apakah Nabi Isra Mi'raj ruh dan jasadnya atau ruhnya saja saudara. Ahlus sunnah wal jamaah mayoritas jumhur meyakini bahwa Nabi Isra dan Mi'raj ruh dan jasadnya. Tapi dari kalangan kelompok Mu'tazilah dan beberapa gelintir ulama lainnya berkeyakinan Nabi Isra Mi'raj hanya ruhnya saja. Saudara, ini persoalan furu. 2 kelompok punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak cerita mana yang kuat, mana yang lemah pendapatnya. Tapi saya cuma mengingatkan dalam persoalan ini tidak boleh saling mengkafirkan saudara. Saya ikut mazhab Asy'ari, saya ikut fikih Imam Syafi'i. Saya yakin Nabi Isra Mi'raj ruh dan jasad itu hak saya. Saya yakin dan saya beriman sudah. Tapi saya tidak punya hak untuk mengkafirkan saudara-saudara muslim saya yang mengatakan Nabi Isra Mi'raj ruhnya saja. Nggak boleh saya kafirkan mereka sudah. Kenapa? Ini furu, bukan usul, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, terjadi lagi perbedaan di antara ulama. Nabi Isra Mi'raj di bulan apa? Ada ulama mengatakan Nabi Isra Mi'raj di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Bahkan ada mengatakan di bulan Syawal, saudara. Jumhur ahlus sunnah wal jamaah hampir sepakat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab, saudara. Saya sebagai pengikut ahlus sunnah wal jamaah yakin, percaya Isra Mi'raj di bulan Rajab. Tapi saya tidak boleh menyesatkan, mengkafirkan saudara muslim saya yang mengatakan Isra Mi'raj di bulan Ramadan. Wajib saya hormati walaupun saya tidak sependapat dengan dia, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kenapa? Furu, bukan usul, saudara. Makanya hati-hati Pak Bu. Kalau usul dilanggar, sesat, kafir. Tapi kalau furu, nggak boleh kita ngafirin orang. Kira-kira jelas tidak? Ada ibu-ibu yang nanya, anak muda nanya, Habib bagaimana supaya tahu mana usul, mana furu? Yang ngaji. Nah kalau ngaji malas mana bisa tahu saudara. Ngaji. Kalau ini kan kita ini tablek akbar begini. Ini kan cuma cambuk buat ngingetin saudara. Kalau kita mau dapat ilmunya ngaji. Ngaji di langgar-langgar, di musola-musola, di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, di pesantren-pesantren yang rutin dibimbing oleh para kiai kita. Ngaji. Kalau kita ngaji, nanti kita tahu mana usul, mana furu, mana yang pokok, mana yang tidak pokok, saudara.
Tapi kalau tablik akbar macam ini hanya memberikan contoh-contoh kecil, saudara. Maka itu saya amanatkan kalau mau tahu lebih banyak, usai pengajian ini, mulai besok, jangan ada umat Islam yang nggak ngaji, saudara. Ikut pengajian para kiai kita. Ikut pengajian, ikut. Nanti di sana baru kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak untuk membedakan mana usul, mana furu. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Testing. Ada ujian lagi nih. Baik, saya mau tanya. Kalau ada orang datang kepada kita ngaku Islam, terus mengatakan, Isra Mi'raj khurafat, takhayul. Isra Mi'raj itu dongeng, cerita bohong. Saya mau tanya, orang tersebut sesat tidak? Kenapa sesat? Karena dia menolak furu atau usul? Usul. Karena persoalan beriman kepada Isra Mi'raj tentang kebenaran kejadiannya itu usul bukan furu. Tapi kalau ada yang datang kepada kita, dia mengatakan, saya percaya Isra Mi'raj itu terjadi, tapi menurut saya itu dengan ruh saja tanpa jasad. Saya tanya, sesat tidak? Kafir tidak? Nah, lalu kalau dia mengatakan menurut saya ikut ulama yang mengatakan Isra Mi'raj itu di bulan Ramadan, bukan bulan Rajab. Sesat tidak? Kafir tidak? Lulus, naik tingkat 3. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Sekarang saya berikan contoh dalam urusan syariat. Barusan akidah. Seluruh ulama dari madhab apapun, dari dulu sampai sekarang, saudara, semua sepakat bahwa sholat 5 waktu wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Bahkan sholat merupakan ruknun min arkanil Islam. Saya mau tanya yang hadir di sini, sholat 5 waktu wajib tidak? Rukun Islam bukan? Yakin? Percaya? Terima? Beriman? Takbir? Kenapa ulama tidak berbeda, saudara? Karena dalilnya jelas. Di dalam Al-Quran berulang kali Allah perintahkan kita sholat. Wa aqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Dan di dalam hadis dengan tegas Nabi mengatakan bunyal islamu ala khams. Salah satunya adalah iqamis sholat. Mendirikan sholat. Bahkan Nabi pernah mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Maka itu saya mau tanya semua sekali lagi yang hadir di sini, sholat wajib tidak? Sholat 5 waktu wajib tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Nah, ini persoalan sholat ini saya tanya prinsip tidak? Mendasar tidak? Kalau begitu ini furu atau usul? Furu atau usul? Apa boleh ada yang melanggarnya, saudara? Karena itu kalau ada orang mengaku Islam, kemudian dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, maka orang tersebut murtad, kafir, keluar dari Islam, saudara. Walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat berjuta kali, puasa setiap hari, saudara. Walaupun dia membayar zakat bermiliar rupiah, puluhan kali tiap tahun menunaikan ibadah haji, begitu dia katakan sholat 5 waktu tidak wajib dilaksanakan oleh umat Islam, dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Hati-hati, saudara. Dan kelompok ini di negeri kita ada, bukan tidak, saudara. Ada kelompok dalam pengajiannya ngomong begini, gurunya ngomong sama murid-muridnya, sholat 5 waktu itu wajib kalau Indonesia sudah jadi negara Islam. Kalau Indonesia belum jadi negara Islam, sholat 5 waktu nggak wajib. Jadi kalau nggak jadi-jadi, ya nggak sholat-sholat. Ada nih yang punya pendapat begini, pakai dalil lagi, saudara. Apa dia bilang? Sebab dulu Nabi waktu periode Mekah, itu periode pemantapan akidah, nggak ada syariat. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, baru periode syariat. Sholat itu periode syariat. Jadi kita sekarang di Indonesia pemantapan akidah dulu, jihad,
tegakkan negara Islam. Kalau sudah jadi negara Islam, baru sholat 5 waktu wajib. Anak muda dengar begitu, wah ini mazhab enak nih. Anak muda emang malas sholat. Betul? Betul? Saudara, siapa bilang periode Mekah itu hanya periode pemantapan akidah? Saudara, Nabi telah mendapatkan perintah kewajiban sholat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Isra Mi'raj itu terjadi, Nabi masih di Mekah, saudara. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di kota Mekah. Nabi masih tinggal di kota Mekah. Pulang dari Isra Mi'raj, Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu, saudara. Berarti Nabi menerima perintah wajib sholat 5 waktu saat Nabi masih di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, saudara. Padahal saat itu Mekah masih dikuasai orang-orang kafir. Di sekitar Ka'bah masih banyak ratusan berhala, ratusan patung-patung yang disembah. Walaupun ketika itu Mekah masih ada di bawah kaki orang kafir, Nabi dan sahabat tetap sholat 5 waktu. Ngomong enak, Nabi di Mekah nggak sholat. Kurang ngajarin anak muda kita sesat. Nabi di Mekah nggak sholat. Pala lu bomenyan. Nah makanya itu anak-anak muda saya mau ingetin. Jadi kalau ada kelompok-kelompok seperti ini mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, sesat tidak? Sesat tidak? Sesat tidak? Kenapa? Karena ini persoalan prinsip, saudara. Saya nggak mau tahu itu kelompok mana saja, saudara. Kalau Front Pembela Islam coba-coba mengajarkan umat Islam semacam itu, sholat 5 waktu tidak wajib. Kalau Indonesia belum jadi negara Islam, maka FPI sesat, murtad, keluar dari Islam, saudara. Ini persoalan akidah, ini persoalan usuluddin. Nggak boleh umat Islam berbeda dalam persoalan ini, saudara. Tapi alhamdulillah, saya mau tanya yang hadir sini, warga Nahdlatul Ulama, warga Fatayat, NU, Muslimat NU, Bansernya, semua sholat 5 waktu wajib tidak? Wajib tidak? Saya juga mau tanya dengan saudara-saudara warga Muhammadiyah, sholat 5 waktu wajib tidak? Saya mau tanya dengan laskar-laskar dan pengurus Front Pembela Islam, sholat 5 waktu wajib tidak? Ada kelompok ngajarin anak muda diajarin begitu memang paling doyan. Enggak diajarin aja dia enggak sholat. Nah maka itu aliran begini harus kita waspadai. Setuju? Kira-kira jelas tidak? Tapi ingat, di dalam persoalan sholat banyak persoalan furu yang kita nggak boleh saling mengkafirkan. Seperti apa? Satu, soal melafazkan niat, saudara. Madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat untuk sholat mustahabbun, sunnah, disukai, dianjurkan, saudara. Kenapa? Limusa'adatil qalbi ala tathbit, limusa'adatil qalbi ala tathbitin niyah, untuk membantu hati dalam menancapkan niat. Imam Syafi'i ulama besar, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Luar biasa. 7 tahun hafal Quran 30 juz. Bagus tidak? Heran tidak? Saya lebih heran sama orang Indonesia udah 70 tahun nggak bisa baca. Ini Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Ada orang ngaku Islam 70 tahun baca aja nggak bisa. Nah makanya nggak bisa baca, jangan malu, belajar. Betul? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mudah-mudahan bagi yang belum baca Allah berikan yaitu kemampuan untuk segera bisa membaca Al-Quran. Baik yang tua maupun muda. Amin ya Rabbal Alamin. Mari saudara kita lanjutkan. Sementara dalam mazhab Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, saudara, kata dia niat itu tempatnya di hati, sehingga cukup di hati saja, tidak perlu dilafazkan. Saudara, ini persoalan furu, bukan persoalan usul. Saya ikut mazhab Imam Syafi'i.
Setiap saya sholat, selalu saya melafazkan niat untuk sholat. Kenapa? Karena saya yakin dengan dalil yang dikemukakan oleh mazhab Imam Syafi'i. Itu hak saya. Tapi saya tidak punya hak untuk mengkafirkan, menyesatkan saudara-saudara saya yang melaksanakan sholat tanpa melafazkan niat, saudara. Begitu juga sebaliknya. Saudara-saudara saya yang sholatnya tanpa melafazkan niat, itu hak mereka. Mereka yakin dengan dalil yang dikemukakan oleh Imam Ahmad. Tapi mereka tidak punya hak untuk mengkafirkan kita yang kalau sholat melafazkan niat, saudara. Kenapa? Karena ini furu, bukan usul. Kira-kira jelas tidak? Oh, dalam sholat subuh, mazhab Imam Syafi'i ada baca kunut, saudara. Bahkan termasuk sunnah ab'ad. Sunnah yang kalau kita terlupa, ganti dengan sujud sahwi, saudara. Tapi, lagi-lagi dalam mazhab Imam Ahmad, kunut subuh itu tidak ada. Saudara, nggak usah ribut. Ini persoalan furu, bukan usul. Saya pengikut mazhab Imam Syafi'i, setiap sholat subuh, saya baca kunut. Karena saya yakin, dalil yang membaca kunut lebih kuat daripada dalil yang tidak membaca kunut, saudara. Itu hak saya. Tapi saya tidak boleh menghina, apalagi menyesatkan dan mengkafirkan saudara-saudara muslim saya yang sholat subuh tanpa kunut, saudara. Begitu juga sebaliknya. Saudara saya yang sholat subuh tanpa kunut karena yakin dalil mereka lebih kuat, mereka punya hak. Tapi mereka tidak punya hak untuk mengkafirkan kita yang membaca kunut dalam sholat subuh, saudara. Kenapa? Karena ini furu, bukan usul. Jelas tidak? Jelas tidak? Makanya saya pernah ditanya, Habib Rizik, mana yang salah? Yang sholat subuh pakai kunut atau yang tidak pakai kunut? Jawabnya yang salah yang enggak sholat subuh. Betul? Betul? Yang pakai kunut salah tidak? Yang pakai kunut salah tidak? Yang tidak pakai kunut sesat tidak? Yang gak sholat subuh benar atau salah? Makanya saya kaget. Ada orang ngafir-ngafirin yang sholat subuh pakai kunut, saudara. Wah, itu yang sholat subuh pakai kunut, itu melaksanakan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Mereka sesat, musyrik, semuanya masuk di neraka. Wow. Dahsyatnya. Jadi yang pakai kunut dibilang masuk neraka, kayak dia yang pegang kunci sorga. Kita nggak dikasih masuk, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ini dia nih yang begini nih, kadang-kadang jenggot cuman selembar. Baca Quran masih belepotan, udah ngafir-ngafirin saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Suruh ngaji dulu yang benar, ngaji. Kira-kira jelas tidak? Saya tambah satu lagi saya tambah. Dalam sholat, saat kita membaca tasahud, tahiyat, saudara, jari telunjuk diangkat ke depan. Betul? Ada yang diluruskan, ada yang dikodek-kodek. Ayo, ada gak? Ada gak? Nggak usah ribut. Yang mazhab Syafi'i tidak dikodek-kodek. Tunjuk ke depan, saudara, turunkan sedikit. Tidak digerak-gerakkan. Tapi dalam mazhab Ahmad digerak-gerakkan, saudara. Masing-masing punya dalil, nggak usah ribut. Saya ikut mazhab Syafi'i, saya tidak akan gerak-gerakkan jari saya, saudara. Tapi saya nggak boleh menyesat-nyesatkan saudara saya yang jarinya dikodek-kodek. Kenapa? Karena ini furu, bukan usul. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang jarinya diangkat nggak salah, yang dikodek-kodek nggak sesat, yang begini, itu sesat tuh. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dia baca nih, begitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ini namanya madhab ngeremes, saudara. Yang begitu nggak punya dalil. Kalau nggak punya dalil, sesat tidak? Sesat tidak? Kenapa? Karena tidak punya dalil. Kita boleh beda pendapat dalam furu, syarat mesti punya dalil. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak?
testing, ujian lagi. Saya mau tanya sekarang semua. Kalau ada orang mengaku Islam, kemudian dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, tidak perlu dilaksanakan oleh umat Islam. Orang tersebut sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Karena ini persoalan furu atau usul? Dalam usul boleh beda tidak? Kalau beda sesat tidak? Takbir. Tapi kalau ada orang, saudara, yang mengatakan sholat subuh pakai kunut, sebagian lagi mengatakan tidak pakai kunut, sesat tidak? Apakah yang pakai kunut sesat? Yang tidak pakai kunut sesat? Yang melafazkan niat sesat tidak? Yang tidak melafazkan niat sesat tidak? Yang jarinya tidak digerak-gerakan sesat tidak? Yang digerakkan saat tasahud sesat tidak? Kenapa tidak sesat? Karena ini usul atau furu? Usul atau furu? Kalau dalam furu boleh beda tidak ulama? Syaratnya apa? Punya dalil. Kalau begitu saudara, dalam hal perbedaan di dalam furu, kita luruskan atau kita toleransi? Wajib tidak menghargai, wajib tidak menghormati. Takbir. Lulus semua, naik tingkat berapa sekarang? Tingkat 4. Alhamdulillah. Kalau tingkat 4 tinggal lulus nih sebentar lagi. Nah, begitu lulus saudara, S1 semua. Ijazahnya minta sama Pak Camat. Lanjut. Lanjut. Betul. Nah, sekarang masuk tingkat terakhir. Nah, ibu-ibu udah tingkat 4 nih Bu ya. Bu. 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 Alhamdulillah. Masih nggak ngantuk Bu ya? Insya Allah. Nah sekarang mari kita lihat. Rumus sudah kita dapat. Contoh sudah kita dapat. Sekarang di bagian akhir. Mari kita praktek untuk menerapkannya saudara. Muncul pertanyaan. Ahmadiyah itu sesat atau tidak? Tunggu dulu. Lu semangat bener jawabnya. Tunggu dulu. Kan tadi pelajarannya tidak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang. Tunggu dulu. Ini kan lagi cerita judul pelajarannya. Apakah Ahmadiyah itu sesat atau tidak? Jangan dijawab. Kira-kira jelas tidak? Nah kalau kita mau tahu Ahmadiyah sesat atau tidak sesat, jangan langsung kita vonis saudara. Tapi mari kita periksa dulu. Cari perbedaan yang menonjol antara mereka dengan umat Islam yang lainnya. Jangan cari persamaan. Kalau cari persamaan nggak ketemu jawabannya saudara. Cari dulu bedanya. Satu aja. Setelah kita dapatkan beda yang mencolok, saudara, kita periksa. Itu furu atau usul. Kalau ternyata perbedaan itu furu, berarti Ahmadiyah tidak sesat. Selama dia punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau perbedaannya soal furu. Tapi setelah kita periksa ternyata perbedaannya usul, berarti Ahmadiyah sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam. Periksa dulu. Kira-kira jelas tidak? Mari saudara. Seluruh ulama di seluruh dunia, dari madhab apapun, organisasi manapun yang mengaku Islam, sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi baru yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Jawab yang kompak, betul? Yakin? Percaya? Beriman? Ini prinsip tidak? Mendasar tidak? Fundamental tidak? Kalau begitu furu atau usul? Furu atau usul? Kalau begitu boleh beda tidak?
Boleh beda tidak? Kalau ada yang berbeda, sesat tidak? Kenapa ini jadi usul, saudara? Karena dalilnya qat'i. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah yang firmankan dalam Al-Quranul Karim, tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang laki-laki di antara kamu. Hei para sahabat, tidak. Walakin Rasulullah, tapi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dari mana kita tahu khataman nabiyyin itu penutup para nabi? Ada hadisnya, saudara. Nabi mengatakan kepada para sahabat, ini Rasulullah wa khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Nabi yang bersabda, aku adalah utusan Allah dan aku adalah penutup para nabi. Penutup yang bagaimana? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah aku. Sabda Nabi ini menjadi penjelas, saudara. Maka itu semua ulama sepakat, Muhammad adalah penutup para nabi. Ini merupakan usul, bukan furu. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bagaimana dengan Ahmadiyah, saudara? Ahmadiyah Qadianiyah menyatakan dalam semua buku cetakan yang mereka terbitkan, bahkan dalam buku yang mereka anggap sebagai kitab suci, yaitu buku At-Tadhkirah, saudara, mereka puji Nabi kita. Apa mereka katakan? Kami beriman kepada Muhammad. Muhammad itu Nabi yang mulia, Nabi yang istimewa, Nabi yang menjadi imam kami, pedoman kami. Muhammad itu Nabi yang kami ikuti sebaik-baiknya para Nabi. Dia puji Nabi, saudara. Muhammad itu Nabi yang punya mukjizat. Muhammad itu Nabi yang mendapatkan Al-Quranul Karim. Nabi yang istimewa. Tapi Muhammad bukan penutup para Nabi. Tapinya hati-hati, saudara. Jangan tertipu dengan pujiannya dulu terhadap Nabi. Dia puji Nabi setinggi langit, saudara. Tapi tak ada kata tapi. Muhammad bukan penutup para Nabi. Oleh karenanya Allah mengutus Nabi baru yang bernama Mirza Ghulam Ahmad di satu kampung yang bernama Kampung Qadian yang ada di negeri India. Makanya disebut Qadianiyah. Nah, sekarang saya mau tanya, umat Islam semua sepakat Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Betul? Ahmadiyah mengatakan Muhammad bukan penutup para nabi. Setelah Muhammad masih ada nabi baru yang diutus oleh Allah. Pertanyaan saya, kalau begitu Ahmadiyah dengan umat Islam sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Bedanya dalam furu atau usul? Furu atau usul? Kalau begitu Ahmadiyah sesat atau tidak? Murtad atau tidak? Kafir atau tidak? Islam atau bukan? Takbir. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Jadi kita mengkafirkan Ahmadiyah bukan dengan emosional, bukan. Bukan mengkafirkan tanpa ilmu, bukan. Tapi kita mengkafirkan dengan metodologi ilmu yang jelas. Metodologi akidah usul yang jelas, saudara. Alhamdulillah. Ada satu lagi pertanyaan. Lalu liberal bagaimana? Ini sesat atau tidak? Itu dijawab lagi. Mau tahu liberal? Betul. Nanti Anda yang nilai. Jangan saya. Nanti Anda nilai sendiri. Liberal itu sesat atau tidak. Saya bacakan dulu beberapa ungkapan dari buku mereka, saudara. Saya bacakan dulu beberapa ungkapan dari buku mereka, saudara. Satu saja. Saya tunjukkan satu buku berjudul Lubang Hitam Agama. Yang karang ini alumni lulusan IAIN Semarang, Jawa Tengah. Saudara, namanya Sumanto Qurtubi. Namanya siapa? Sumanto.
Yang memberi kata pengantar secara khusus adalah Ulil Absar Abdallah. Ini bukunya, saudara. Saya bacakan isinya. Mau tahu isinya? Betul? Mari saudara, perhatikan baik-baik. Ini contoh buku liberal. Saya bacakan di halaman 31. Pengarang buku mengatakan agama bukan produk Tuhan. Agama adalah buatan manusia. Termasuk Islam. Halaman 55. Agama adalah penjajah budaya. Halaman 58. Agama adalah pemasung intelektual. Halaman 59. Agama mematikan akal dan nalar. Halaman 83. Agama adalah sumber konflik. Halaman 87. Agama adalah pembawa bencana. Saya mau tanya sama semua yang hadir di sini, agama Islam ini buatan manusia atau datang dari Allah? Dari manusia atau dari Allah? Yakin? Percaya? Agama Islam itu membawa bencana atau keselamatan? Yakin? Percaya? Apakah agama Islam itu sumber konflik? Apakah agama Islam itu sumber bencana? Apakah agama Islam itu buatan manusia? Apakah agama Islam itu mematikan akal? Yakin? Percaya? Beriman? Ini prinsip tidak? Prinsip tidak? Mendasar tidak? Furu atau usul? Kalau gitu boleh beda tidak? Jadi kalau ada orang mengaku Islam, pengarang buku ini mengaku Islam, bahkan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, lulusan IAIN Semarang, Jawa Tengah, dia mengatakan agama Islam, saudara, sumber bencana, sumber malapetaka, buatan manusia. Saya mau tanya, kalau begitu orang ini sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan. Anda yang menilai, saudara. Saya hanya membacakan apa isinya. Mau tahu lagi? Betul? Baik, saudara. Di halaman 43, saudara. Di halaman 43 dari buku ini, dikatakan dengan kurang ajar. Dia menyebutkan Al-Quran adalah hasil kong kali kong antara Muhammad dan para sahabat. Kurang ajar tidak? Biadab tidak? Ini kalimat sesat atau tidak? Murtad atau tidak? Kafir atau tidak? Insyaallah. Baik, saudara. Ada satu lagi. Buku fikih lintas agama. Ini yang ngarang tokoh-tokoh. Ada rektor, saudara. Ada guru besar, ada dosen, ada penulis. Ini ada 9 yang mengarangnya, saudara. Yang pertama Nur Khalis Majid. Yang kedua Kautar Azhari Nur. Yang ketiga Komarudin Hidayat, rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saudara. Kemudian yang keempat Masdar F. Masudi. Yang kelima Zainun Kamal. Yang keenam Zuhairi Misrawi. Yang ketujuh Budi Munawar Rahman. Yang kedelapan Ahmad Gaus AF. Yang kesembilan Mun'im Asiri. Di sini satu saja, saudara. Di halaman 133, 167, 206, dan 207. Dia mengatakan bahwa umat beragama apapun tidak kafir. Sehingga semua agama sama, semua agama benar, tidak boleh ada agama yang mengklaim kalau agamanya yang paling benar. Baik, saya mau tanya sama yang hadir di sini semua, jawab yang kompak, jujur dengan suara lantang. Agama yang ada di sisi Allah agama apa? Agama yang ada di sisi Allah agama apa? Yakin? Percaya?
beriman. Dalilnya innad dina indallahil Islam. Baik, saya mau tanya, agama yang diridai Allah agama apa? Yakin? Percaya? Beriman? Dalilnya waraditu lakumul Islam madina. Allah punya firman, saudara. Baik, saudara. Saya mau tanya, agama Islam itu sempurna tidak? Sempurna tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Baik, selain Islam diterima tidak oleh Allah? Jawab yang kompak, selain Islam diterima tidak oleh Allah? Yakin? Percaya? Beriman? Dalilnya wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik, saudara, sekarang saya tanya, kalau ada orang ngaku Islam, ngaku udah syahadat 1.000.000 kali, sholat nggak pernah tinggal, tapi dia mengatakan Islam bukan agama yang paling benar, semua agama benar, semua agama diterima oleh Allah, bukan Islam aja agama di sisi Allah. Saya mau tanya, orang tersebut sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Inilah liberal, saudara. Jadi kalau Anda mau tahu liberal, itulah liberal, saudara. Tidak hanya sampai di situ. Saya tambahkan lagi, saudara. Di Jawa Barat ada Universitas Islam. Di Bandung, saudara. Pada saat penerimaan mahasiswa baru, kumpul di aula, itu mahasiswa senior dengan menggunakan mic, apa dia katakan? Selamat datang kepada para mahasiswa baru, Anda memasuki kampus bebas Tuhan. Berarti kalau kampus bebas Tuhan berarti ateis bukan? Komunis bukan? Dia bilang itu kampus bebas Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan di sana. Enggak sampai di situ, saudara. Begitu acara penutupan, apa mahasiswa senior mengatakan? Kepada para mahasiswa-mahasiswi baru, pekan perkenalan kita sudah selesai pada hari ini. Mari kita tutup dengan zikir bersama Anjinghu Akbar. Biadab tidak? Biadab tidak? Ada rekamannya, saudara. Kita laporkan ke rektor, kita laporkan ke polisi. Apa jawab mereka? Kebebasan berekspresi. Rektor menjawab kebebasan berekspresi. Polisi menjawab tidak bisa dituntut. Luar biasa. Saudara, kita mayoritas di Republik ini. Allah kita dihina. Tuhan kita dilecehkan. Kalimat takbir kita, saudara, diselewengkan. Negara tidak memberikan perlindungan kepada kita. Biadab. Ini bukan di universitas komunis, universitas Islam. Saudara. Coba lihat. Bahkan di IAIN Semarang, saudara, Jawa Tengah. Itu ada tesis doktor, saudara, desertasi. Yang diajukan ke sidang, diuji oleh beberapa profesor yang isinya bahwa homoseksual dan lesbian itu halal. Lalu apa yang terjadi? Setelah diuji, diluluskan dengan nilai A, excellent, mumtaz. Masya Allah, saya mau tanya. Di sini kan banyak kiai punya pondok pesantren. Pak Kiai, kalau Pak Kiai punya santri di pondok pesantren, kemudian bikin risalah tulisan, bilang homoseks itu halal, kira-kira lulus nggak Pak Kiai? Di Sragen nggak lulus, di IAIN lulus. Di pesantren nggak lulus, di IAIN Semarang lulus dengan nilai excellent. Luar biasa. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, seumur hidup nggak pernah lihat ayam jago kawin sama ayam jago. Sumpah. Saya mau tanya orang Sragen, pernah lihat ayam jago kawin sama ayam jago? Ada tidak? Ada tidak? Ayam nggak punya akal tahu. Laki nggak boleh nyodok laki. Ayam.
ayam. Ini ada profesor, doktor, guru besar di universitas. Dia bilang laki boleh kawin sama laki, mau main pedang. Gila tidak? Gelo tidak? Jadi saya mau tanya, ini yang binatang yang mana? Yang ayam apa yang profesor? Ayam tahu laki nggak boleh kawin sama laki. Betul? Betul? Nah maka itu saya tanya, berarti Universitas Islam di negeri kita banyak yang kacau tidak? Ngawur tidak? Sesat tidak? Takbir! Jadi ini semua bukti-bukti kesesatan liberal di kita punya negeri, saya rangkumkan di sini. Saya sengaja saya kumpulkan begini, karena kalau dibawa semuanya segerobak saudara. Sengaja buku-buku liberal kita ambil satu-satu, kita kumpulkan, kita baca, kita kasih garis bawah. Dan sudah kita laporkan. Ini 2 buku ini sudah kami laporkan ke Presiden, ke Menko Polhukam, ke Jaksa Agung, ke Kapolri, ke Ketua Mahkamah Agung, ke DPR RI, ke semua instansi pemerintah sejak tahun 2005, saudara. Sampai tahun 2013 tidak diproses. Buku ini tetap dicetak dan tetap diperjualbelikan di toko-toko, saudara. Saya mau tanya, 2005 kami lapor. Setiap sebulan sekali kami tanya, bagaimana laporan kami? Sampai hari ini tidak ada tindak lanjut. Sudah berapa tahun berarti laporan itu? 8 tahun, saudara. Kan pemerintah bilang, hei Habib Rizik, hei FPI, jangan main hakim sendiri. Jangan melampaui mengambil tugas polisi. Jangan ekstrim, jangan radikal. Proses hukum, baik. Kami sudah surati Presiden. Kami sudah temui para menteri. Kami sudah datang ke DPR. Kami sudah lapor ke Mabes Polri. Untuk membela agama kami yang diinjak-injak, dihina. Kenapa tidak diproses? Nah nanti kalau kita sudah main hakim sendiri, oh FPI keras. FPI radikal. Makanya saya mau tanya semua yang ada di sini, jujur, jawab. Apakah Anda ridho Allah dihina? Apa Anda ridho Nabi dihina? Apa Anda ridho Al-Quran dihina? Apa Anda ridho Islam dihina? Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam. Takbir. Maka itu sekarang di ceramah di mana tempat saya sampaikan kepada umat Islam. Kalau besok ada yang hina Allah, Rasul, Nabi, Al-Quran, saudara, kalau ada yang hina lagi, ikuti saja proses, laporkan ke polisi. Kalau polisi udah nggak mau tahu, bunuh saja, saudara. Takbir! Bunuh. Ada yang nanya, Habib, kalau kita bunuh nanti kita di penjara. Gampang, bunuhnya jangan ketahuan polisi. Ya, kalau nggak ketahuan kan nggak ditangkap, betul? Betul? Lalu kalau terlanjur ketangkep bagaimana, Beb? Nanti diperiksa. Gampang jawabnya. Polisi tanya, kenapa kamu bunuh dia? Kebebasan berekspresi. Betul? Kalau dia bebas mengekspresikan kebenciannya kepada Allah dan Rasulnya, kita juga bebas mengekspresikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang menghina Allah dan Rasulnya, kami akan lawan sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Kita bicara bukan nggak punya dalil. Satu aja dalil saya sampaikan. Satu aja, saudara. Mau dengar? Betul? Suatu ketika Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berdialog diskusi dengan seorang yang bernama Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah nggak mau bayar zakat lagi. Dia bilang, karena Nabi sudah wafat, syariat zakat sudah batal. Nggak perlu bayar zakat, nggak ada kewajiban zakat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengirim Khalid bin Walid untuk memerangi mereka-mereka yang murtad dari Islam, saudara. Singkat cerita, Khalid bin Walid duduk berhadapan begini sama Malik bin Nuwairah. Dinasehati oleh Khalid.
Ya Malik, zakat itu kewajiban dari Allah. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Apa jawab Malik bin Nuwairah? Muhammad sahibuk? Muhammad koncomu? Begitu jawabnya, saudara. Khalid kasih tahu. Hei Malik, zakat ini kewajiban agama, diwajibkan oleh Allah. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Dijawab oleh dia, Muhammad koncomu? Muhammad teman ente? Begitu dijawab sedemikian rupa, Khalid bin Walid langsung berdiri. Kurang ajar, kau sebut nama Nabi dengan hina. Khalid bin Walid cabut pedangnya, dia tebas batang lehernya sudah. Dia tebas, dibunuh. Beberapa sahabat yang melihat kejadian itu nggak terima. Lapor kepada Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saudara. Mereka lapor, Khalifatul Rasulullah, ya Amirul Mukminin, ya Abu Bakar Siddiq, Khalid kelewatan. Kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa kelewatan? Dia bunuh orang. Kenapa dia bunuh? Diceritain. Lagi dialog, Khalid kasih tahu kepada Malik, zakat itu wajib sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad kepada kita. Lalu Malik jawab, Muhammad temen ente? Muhammad koncomu? Terus Khalid marah. Karena Khalid mengatakan itu penghinaan terhadap Nabi. Ini penistaan agama, dibunuh. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wallahi, demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saudara, demi Allah, kalau aku yang mendengar kalimat itu, aku yang tebas batang lehernya. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar itu orang yang arif, bijaksana, sabar, lembut, santun. Tapi kalau urusan Nabi dihina, saudara, beliau tegakkan hukum, akan dibunuh siapapun yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Nah, kalau di sini ada aparat mengatakan ini Habib Rizik datang ke Seragen ngajarin umat bunuh-bunuh orang. Nah, makanya saya mau kasih tahu aparat, kalau nggak mau dibunuh, ente tangkep sebelum kita bunuh. Betul? Takbir! Takbir! Iya, jangan cuma nyalain FPI keras. Lu pikir batu? Nah, kan kita udah ke DPR, kita kan udah lapor 8 tahun, saudara. Lalu kalau sudah 8 tahun kami lapor, kami disuruh tonton saja. Kami disuruh dengar saja Nabi kami dihina. Kami disuruh lihat saja agama kami dihina. Tidak. Kalau Allah dihina, Rasul dihina, Al-Quran dihina, agama dihina. Kalau pemerintah sudah tidak mau tahu, kami umat Islam yang akan angkat senjata. Kami akan perangi siapa saja yang menghina agama kami. Betul. Takbir. Siap bela Allah. Siap bela Rasul. Siap bela Quran. Siap bela Islam. Takbir. Alhamdulillah. Ini urusan akidah, urusan agama. Nggak bisa main-main, saudara. Saya udah sampaikan ini ke Bapak Presiden, ke Bapak-Bapak Menteri. Kalau Anda kerja dengan baik, kami tidak akan turun ke jalan. Enggak. Kalau pemerintah mau FPI bubar, gampang. Tegakin aja hukum yang benar. Kan judi itu ada undang-undangnya. Nggak boleh di negeri kita, saudara. Kan pelacuran ada undang-undangnya. Nggak boleh di negeri kita, saudara. Tutup dong semua tempat maksiat. Tutup pabrik minuman keras. Tutup tempat perjudian. Tutup tempat pelacuran. Tutup itu semua kemunkaran. FPI bubar sendiri, saudara. Ini FPI disuruh bubar, pabrik minuman keras nggak bubar. FPI bubar, saudara. Sarang jablay dipiara. Ini dia kadal kebon. Enaknya, saudara, FPI harus dibubarkan. Korupsi jalan terus. Saya mau tanya, yang mesti dibubarkan FPI atau korupsi? FPI atau judi? FPI atau pelacuran? FPI atau narkoba? FPI atau aliran sesat? Takbir! Pakai ngancem-ngancem FPI mau dibubarin. Unyil. Dipikir kita takut kali. Enggak. Saya banyak tanya Habib Rizik, bagaimana kalau FPI dibubarkan? Enggak apa-apa. Malam ini Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Saya terima.
Besok pagi saya bikin lagi Front Persatuan Islam, singkatannya sama, FPI. Dibubarin lagi, besoknya saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam, singkatannya FPI. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya bikin lagi Front Pejuang Islam, singkatannya yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya bikin lagi Front Pecinta Islam, singkatannya sweepingnya begitu juga. Puyeng-puyeng sekalian. Saudara, nggak usah khawatir, FPI bubar sendiri kalau hukum ditegakkan, kalau kemaksiatan itu dimusnahkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Front Pembela Islam ini bukan partai, ini organisasi Islam yang akidahnya Asy'ariyah, yang fikihnya ikut mazhab Imam Syafi'i dan lebih fokus kepada hisbah amar ma'ruf nahi munkar. Orang tua saya tercinta yang mulia Kiai Haji Hasyim Muzadi itu sering mengatakan FPI itu anaknya NU. NU ini orang tua biar amar ma'ruf saja, FPI yang nahi munkarnya. Bagus tidak? Takbir! Takbir! Maka itu ketua Dewan Syuro FPI periode kemarin ini selama 5 tahun, yang mulia orang tua kami Kiai Haji Abdul Hamid Baidowi dari Lasem, Jawa Tengah. Sekarang beliau sudah uzur, saudara. Usia sudah cukup tua, tapi beliau adalah penasehat utama di DPP Front Pembela Islam. FPI ini tulen Ahlus Sunnah. Nah, lalu bagaimana dengan NU? NU itu organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, saudara. Takbir! Oleh karenanya di Indonesia, saudara, NU harus menjadi rumah besar bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Siapa saja yang merasa dirinya Ahlus Sunnah, maka NU adalah rumah besarnya. Betul? FPI Ahlus Sunnah, maka NU juga termasuk rumah besar bagi Front Pembela Islam. Betul? Takbir! Nah, begitu saya mau tanya, kalau ada orang ngaku NU, tapi pendapatnya liberal, itu NU bukan? NU bukan? NU itu liberal atau Ahlus Sunnah? Liberal atau Ahlus Sunnah? Apa ada NU liberal? Enggak ada, saudara. Kalau ada orang ngaku NU, ternyata dia liberal, dia menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Dia bukan NU, dia murtad, sesat, kafir, keluar dari Islam, saudara. Betul? Takbir! NU, jangankan menghina Al-Quran, saudara. Menyentuh mushaf Al-Quran tanpa wudhu nggak berani, saudara. Betul? Kenapa? Saking cinta Al-Quran, saking takdim kepada Al-Quran, saking takrim kepada Al-Quran, saking mengagungkan Al-Quran, saking mensucikan Al-Quran. Jangankan menghina Al-Quran, sentuh mushaf Al-Quran, orang NU nggak berani tanpa wudhu. Betul? Takbir! Makanya saya berani katakan, kalau ada orang ngaku NU, dia menghina Al-Quran, menghina hadis, menghina Nabi, menghina Allah dan Rasulnya, dia bukan NU, bukan PKI. Apa? Apa? Siap lawan PKI? Takbir! Alhamdulillah, kira-kira jelas gak? Paham semua? Yang terakhir ada yang nanya, Habib Rizik, kenapa sih FPI keras bener di TV berantem melulu? Bu, FPI keras, Bu, ya? Garang, jahat. Saudara, TV ini dikuasai oleh kaum liberal. Mereka tidak suka dengan gerakan-gerakan Islam yang ingin menuju NKRI bersyariah, NKRI yang menegakkan syariat Islam. Buktinya, waktu FPI turun ke Aceh, pasca tsunami, kami turunkan 1.600 laskar, termasuk dari Jawa Tengah, saudara. Termasuk dari Solo, Surakarta. Berangkat ke Aceh rame-rame, 1.600 laskar.
4 bulan kami bekerja, 100.000 mayat kami evakuasi. Kami cari mayat di bawah-bawah puing, saudara, di dalam-dalam sumur yang sudah tertutup lumpur, di atas-atas genteng atap rumah, saudara. 100.000 mayat kami urus, saudara. Kami masukkan ke kantong mayat, kami sholatkan, kami kuburkan secara Islam, saudara. Ada masuk TV? Enggak ada. 100.000 mayat. Itu bukan pekerjaan kecil, saudara. Nah, begitu juga, saudara, ketika terjadi gempa di Padang. Ratusan sekolah rubuh, masjid rubuh, saudara. Sementara anak-anak sekolah mau ujian. Kami turun dengan ratusan laskar. Kami bikin sekolah-sekolah darurat di setiap kampung. Supaya anak-anak sekolah bisa ikut ujian. Jangan sampai tertunda kenaikan kelasnya, saudara. Ada masuk TV? Ya. Gunung Merapi di Yogyakarta 2 kali meletus, saudara. Di awal tahun 2000-an dengan beberapa tahun yang lalu. Kita turun ratusan laskar ke setiap kampung. Kita bantu membersihkan puing. Membersihkan kampung-kampung dari segala debu. Dan seterusnya. 1 tahun kami kerja. Ada masuk TV? Nggak ada, saudara. Tapi kalau FPI lagi mecahin botol minuman keras, masuk TV. Kalau FPI lagi ngemplangin liberal yang bela Ahmadiyah di Monas, masuk TV. Kalau FPI lagi ngancurin tempat biliar yang dipakai buat judi, buat prostitusi, masuk TV. Udah gitu diulang-ulang lagi, saudara. Itu tempat biliar yang dirusak oleh laskar FPI, itu kejadiannya tahun 2001, saudara. 2001, 12 tahun yang lalu. Sampai hari ini, saudara, SCTV, Metro TV, TV One, masih terus puter itu film, saudara. Apa ditulis? Laskar FPI merusak tempat biliar. Titik. Ini namanya menggiring masyarakat untuk menghujat FPI. Kenapa mereka tidak jujur? Tulis saja. Laskar FPI merusak tempat biliar karena dijadikan ajang judi dan pelacuran. Tulis dong yang lengkap. Kalau ditulis lengkap, biarkan masyarakat yang menilai pro ataupun kontra. Betul? Berarti saya mau tanya, TV itu adil tidak? Jujur tidak? Kurang ajar tidak? Masya Allah. Nih, lagi ngaji begini nih. Nih kita lagi ngaji rame-rame. Ada masuk TV? TV datang lihat Habib Rizik. Nggak masuk TV. Tapi kalau saya lagi marah-marah, saudara ngelabrak presiden, nah baru masuk TV. Supaya apa? Supaya saya buru-buru ditangkap sama Kapolri. Kan tujuannya begitu. Kalau saya lagi protes pemerintah, wah tampil di TV. Tegur presiden, masuk di TV. Bukan bagus tujuannya. Supaya presiden marah, Kapolri marah, saya segera ditangkap. Itu saja kok. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jelas semua? Nah, jadi kami di FPI, saudara, ada kegiatan dakwah, ada kegiatan hisbah, ada kegiatan jihad. Tatkala Ambon digempur oleh laskar-laskar Kristus, tatkala Poso digempur oleh laskar-laskar Kristus, kami bekerja sama dengan berbagai macam ormas Islam. Kami berangkat ke Poso, kami berangkat ke Ambon untuk membela saudara-saudara kami. Bu, di Poso itu 100 perempuan muslimah dikumpulkan di tengah kota oleh laskar Kristus, ditelanjangi, bugil. Setelah itu diarak keliling kota. Setelah itu mereka diperkosa massal, saudara. Apa kita mesti diam melihat perlakuan semacam itu? Kami sudah minta tentara untuk turun, polisi untuk turun. Tapi tentara dan polisi tidak mampu untuk meredam kejadian. Akhirnya laskar-laskar Islam yang berangkat untuk perang mengejar mereka yang sudah membantai umat Islam, saudara. Takbir. Di tahun 2002, saudara. Supaya Anda tahu, 2000 laskar turun ke Poso. Perang melawan laskar Kristus, saudara. 7 hari 7 malam. Tentara polisi semua meninggalkan Poso. Tidak ada yang berani ada dalam kota, saudara. 7 hari 7 malam. Setiap laskar masuk perkampungan Kristus, perkampungan Kristen. Orang tua kita suruh ngungsi. Anak-anak kita suruh ngungsi, saudara. Perempuan yang tidak berdaya kita suruh mengungsi. Tapi pemuda-pemudanya yang mengangkat senjata, yang memperkosa saudara-saudara kita tantang mereka untuk duel, untuk perang.
Mereka punya senjata, kita juga punya senjata, saudara. Bukan mereka hanya yang punya amunisi, kita juga punya amunisi. Laki lawan dengan laki, jangan kayak banci hanya berani dengan perempuan. Betul? Takbir. 7 hari perang, mereka lari tunggang langgang. Satu persatu kotak mereka kita rebut, hanya kotak Tentena yang tersisa, yang dikuasai oleh satuan Brimob untuk menjaga mereka, saudara. Begitu kalah, baru mereka teriak. Minta bantuan Amerika, minta bantuan pemerintah. Sampai Pak Yusuf Kala turun, membujuk para mujahidin untuk mau berunding dengan mereka, saudara. Ya, begitulah mereka. Kalau sudah kalah, mereka menjerit, minta damai. Mereka menjerit, minta untuk tidak dikejar. Biadab. Sampai hari ini, posko-posko kita masih ada di Poso, saudara. Kenapa? Kita di Poso cuma 20%. 80% mereka. Silakan sudah damai mereka masuk ke Poso. Kita tidak ganggu. Mereka mau tinggal di Poso, tidak kita ganggu. Tapi kita tetap membuat posko di Poso. Tidak akan kita tinggalkan. Kalau besok mereka coba melakukan itu lagi, maka kami akan berjihad lagi untuk melawan mereka, saudara. Inilah front pembela Islam. Bukan kami gorong-gorong. Bukan kami mau berontak kepada pemerintah. Tidak. Kami cinta kepada pemerintah. Kami hormat kepada presiden. Kami hormat kepada tentara dan polisi, saudara. Selama pemerintah mengeluarkan keputusan kebijakan yang tidak merugikan rakyat, yang tidak merugikan umat Islam, kita patuh, kita taat, kita ikut, kita dukung. Betul? Tapi kalau pemerintah mengeluarkan satu kebijakan, satu keputusan yang merugikan rakyat, apalagi merugikan umat Islam, merugikan agama Islam, tidak boleh untuk kita patuhi, saudara. Haram. Nah, ini yang kami lakukan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, maka itu saya mau tanya sekarang. Kalau front pembela Islam kita bawa rame-rame untuk perang lawan korupsi, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi yang mesti bubar FPI atau korupsi? FPI atau judi? Takbir! Nah, ini yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Kesimpulannya, umat Islam apa boleh gampang saling mengkafirkan? Enggak boleh. Jangan. Makanya peristiwa yang tadi diceritakan oleh Ustadz Khairul tentang pesantren Luwung, saudara. Jangan sembarangan kita tuduh sesat dulu. Pelajari dulu. Panggil kiainya. Dudukkan di MUI. Ada Muhammadiyah, ada NU. Tanya, betul atau tidak mengajarkan kesesatan? Jangan bikin isu di tengah masyarakat. Bilang sesat, masyarakat marah, langsung bakar, langsung rusak. Ini namanya provokator. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya semua, segala sesuatu saudara siap tanya kepada ulama. Siap tanya kepada ulama. Takbir. Jadi nggak boleh sembarangan mengatakan ini sesat, itu kafir, ini berbahaya, saudara. Al fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Karena akibat fitnah akan terjadi pertumpahan darah. Akibat fitnah akan terjadi pemusnahan harta. Akibat fitnah akan banyak orang terluka, saudara. Akibat fitnah bisa menghancurkan kehidupan orang. Akibat fitnah bisa merusak tatanan kedamaian kehidupan masyarakat. Betul? Begitu saya mau tanya sebelum kita akhiri, semua umat Islam siap bersatu. Siap bersatu. NU dengan Muhammadiyah siap bersatu. NU dengan FPI siap bersatu. Banser dengan Laskar siap bersatu. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, baiklah. Sebagai penutup, dalam rangka untuk perang melawan korupsi, saya mau ajak semua untuk rame-rame baca qasidah. Setuju? Judul qasidahnya ini namanya qasidah anti korupsi. Qasidah anti korupsi. Ayo rame-rame semua. Sholli wa sallim daiman ala madah. Sholli wa sallim daiman ala madah. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad وسلم دائما على مدى
salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang korupsi, memberantasnya pun hanya pilih-pilih. Ayo Kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Negeri RI bangkrut bukan karena subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut karena korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. rakyat banyak melarat akibat Korupsi sekolah jadi mahal akibat korupsi rumah sakit antri akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. miskin makin miskin akibat Korupsi rusak makin rusak akibat korupsi. bangkrut makin Makin bangkrut akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa
وسلم دائما على المدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi. Siap perang lawan korupsi. Siap. Siap ganyang korupsi. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Saya mau tanya, ini BBM naik karena subsidi atau karena korupsi? Korupsi. Pemerintah bilang ini karena subsidinya kegedean, negara bangkrut, jadi BBM mesti dinaikin, subsidinya mesti ditarik. Bohong. BBM naik karena banyak korupsi. Bu. Harga BBM naik gak? Kalau harga BBM naik, beras naik gak? Gula, kopi, susu, telur, bawang, kolor, turun. Orang gemuk gara-gara serba mahal nggak bisa beli, jadi kurus. Biasa beli susu, akhirnya kolornya turun, melorot. Nah, karena itu saya mau tanya semua yang ada di sini, emang rakyat setuju BBM naik? Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, ini sebagai oleh-oleh nih. Sebelum kita tutup dengan doa, nanti kita aminkan bersama. Saya punya lagu baru, mau denger gak? Mau denger? Ini lagu baru, belum masuk studio nih. Nah, tapi jangan dibajak ya. Mau denger lagu baru? Mau. Betul? Betul. Tapi nyanyi rame-rame, setuju? Oke, setuju. Kalau ada yang gak nyanyi, saya doain biar pantatnya bisulan. Ayo rame-rame kita nyanyi. Ini namanya Qasidah BBM naik. Ayo rame-rame semua, setuju? Setuju. Naik, Naik. BBM naik. Tinggi-tinggi sekali. Naik. BBM naik. Tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Hafal? Apa? Ibu-ibu yang apa nyanyi saya kasih 100.000. Tapi nyanyinya di tengah pasar. Bu. Ntar pulang kalau anaknya mau tidur nyanyiin itu aja bu. Supaya besok tuh anak ke sekolah disuruh guru nyanyi aja tuh. Naik. BBM naik. Tinggi-tinggi sekali. Kiri Kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kok ibu nyanyinya sedih bu? Yang nyanyi sedih ketahuan, diresapi ketahuan melarat. Pak Camat ikut sedih nangis. Berarti Pak Camatnya melarat juga di sini. Bu, emang kalau tuh lagu diresapi, iya saya melarat, sedih ya sedih. Hafal gak bu? Hafal, anak-anak udah hafal anak-anak. Insya Allah besok dinyanyiin. Kalau nanti ada pejabat dari Jakarta datang nyanyiin. Iya. Ada SBY datang berkunjung ke kecamatan ini, datang rame-rame. Begitu SBY mau naik panggung, Naik. BBM naik. Tinggi-tinggi sekali. Berani gak? Berani gak? Berani gak? Berani. Palingan Kapolres dipecat. SBY marah, Kapolres dipecat. Siapa suruh tuh nyanyi-nyanyi begitu? Udah, kira-kira udah apa belum? Ya. Udah apa semua? Alhamdulillah. Nah baiklah saudara. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Intinya
memang kita bersama termasuk FPI jangan melulu hanya perang lawan judi, perang lawan narkoba, perang lawan pelacuran. Tapi juga mesti perang melawan kemiskinan, perang melawan kebodohan, perang melawan korupsi, perang melawan aneka kejahatan, perang melawan kezaliman. Kewajiban kita semua. Betul? Betul. Nah, akhirnya saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap. Siap bersama? Siap. Siap berjuang bareng? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Siap bela agama? Siap. Siap bela bangsa? Siap. Siap bela negara? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allah. Mari kita baca suratul Fatihah, kita meniatkan bibarakatil Fatihah agar semua yang hadir di sini, begitu juga keluarga yang ada di rumah, diberikan iman yang kuat, dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, diindahkan ihsannya, Amin. dimuliakan akhlaknya, Amin. ditambahkan pengetahuannya, Amin. diberi manfaat ilmunya, Amin. disehatkan badannya, Amin. disembuhkan penyakitnya, Amin. diharmoniskan rumah tangganya, Amin. dimudahkan kesulitannya, Amin. dilapangkan kesempitannya, Amin. dilunaskan utang piutangnya, Amin. diberikan berkah di nafkahnya, Amin. dikaruniakan anak-anak yang solihin dan solehat, Amin. dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Kita minta kepada Kiai Haji Misbahul Anam At-Tijani, Ketua Dewan Syuro FPI periode sekarang ini, untuk membaca doanya. Astaghfirullahalazim ya maulana ya ma'bud Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, Amin. hamdan naimin, Amin. hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa Amin. lakal mannu fadla wa Amin. anta rabbuna حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزال لذلك أهلا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد بالإيمان اللهم لك الحمد بالإسلام اللهم لك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بالمال والأهل اللهم انقلنا ووالدينا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا وإخواننا والمسلمين من السقوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى الساعة ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السحت إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الحدلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك يا الله المنهي إلى جنتك المسخو بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه تبنا إليك يا الله تبنا إليك يا الله تبنا إليك يا الله توبة نصوحا
توبة نصوحا ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وافتح لنا فإنك أنت خير الفاتحين وارزقنا فإنك أنت خير الرازقين وانصرنا 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 يا الله فإنك أنت خير الناصرين. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الفاسقين واهدنا ونجنا من القوم الحاسدين. اللهم يا من قال ادعوني استجب لكم اللهم يا من قال اجيب الدعوات اذا دعان اللهم يا من قال انك لا تحلف الميعاد استجب دعانا يا الله ولا تقطع رجاءنا يا الله بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتهلك بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Sebentar ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini majelis juga merupakan majelis Ratibul Haddad, maka kita minta kepada anak keturunan daripada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menyusun ratib untuk menutup acara ini dengan doanya. Saya minta Habib Syekh Ibnu Habib Nuh Al-Haddad untuk menutup dengan doa. Semoga pembacaan ratib kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan buat kita semua. Sallu ala Nabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله على النبي قبل وبجاه رسول وبأهل البيت رسول وبجاه الحبيب عبد الله بن علي الحداد وبجاه أسلافنا الصالحين بالنية الفاتحة لنا حبيب بركة وكرماته أن الله يجعل نيتنا من نيته في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم السر الفاتحة. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga doa kita dikabulkan, hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih atas segala kepedulian dan penerimaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.